Shalom dan selamat malam jemaat kekasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Sabda dan Doa Malam Jemaat Karambe, edisi Rabu 10 Juli 2024. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan oleh karena kasih dan rahmat-Nya, sehingga kita boleh menikmati satu hari dalam berbagai aktivitas kita. Oleh karena itu, sebelum kita beristirahat di malam hari ini, mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan menghadap Allah dan bersama-sama kita naikkan pujian kita kepada Tuhan melalui pujian berikut ini. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Jemaat kekasih Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan, bahkan merenungkannya bersama-sama. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama meminta pertolongan kepada Tuhan, kita berdoa. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu ya Allah, selalu baru rahmat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang begitu mengasihi kami dan senantiasa memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau boleh menuntun menyertai kami dalam kehidupan kami sepanjang satu hari ini. Dan kami bersyukur ya Allah, bahwa di malam hari ini kami boleh ada sebagaimana adanya, semua karena berkat kasih karunia-Mu yang terus Engkau nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, sebelum kami beristirahat pada malam hari ini, kami rindu untuk bersama-sama membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, saat ini bersama-sama kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntun kami melalui tuntunan Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk memahami firman-Mu ini dengan baik, dan kami terus juga dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di tengah-tengah kehidupan yang masih Engkau anugerahkan bagi kami. Hamba-Mu yang saat ini Engkau pakai untuk memberitakan firman-Mu, Tuhan juga berkati mulut hamba-Mu ini, agar boleh menyampaikan firman-Mu ini dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga,
Kami semua telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, berfirmanlah kepada kami semua. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada malam hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 7, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Injil Yohanes pasal 7 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9, firman Tuhan, Yesus pergi ke Yerusalem untuk hari raya Pondok Daun. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun, maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, "Berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia." Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya, maka jawab Yesus kepada mereka, "Waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia, bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Pergilah kamu ke pesta itu, aku belum pergi ke situ, karena waktuku belum genap." Demikianlah katanya kepada mereka, dan ia pun tinggal di Galilea. Amin, firman Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini dari Injil Yohanes pasal 7, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9, kita dituntun dalam satu tema, yaitu waktu Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, ketika kita pergi ke pasar dan hendak membeli buah, pada umumnya buah yang kita temukan yang dijual di pasar itu adalah sebagian besar buah karbitan, atau buah yang sebenarnya belum waktunya untuk matang, tetapi dipaksa untuk matang. Sehingga buah yang dipaksa matang itu akan berbeda rasa dengan buah yang benar-benar matang pada waktunya. Dan melalui hal ini kita dapat memahami bahwa ternyata segala sesuatu yang kita nantikan dengan sabar, ketika kita mau menantikannya dengan sabar, maka hasilnya juga akan memberikan hasil yang baik bagi kita. Demikian juga dalam penghayatan iman kita, bahwa segala sesuatu yang terjadi sesuai dengan waktu Tuhan, semuanya adalah baik adanya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini yang kita baca berbicara tentang Yesus yang pergi kepada sebuah perayaan Pondok Daun di Yahudi. Perayaan Hari Pondok Daun merupakan salah satu perayaan besar bagi orang-orang Yahudi, di mana mereka memperingati dan mensyukuri segala berkat dan kasih Allah di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan menarik dalam bacaan kita saat itu dilihat bahwa saudara-saudara Yesus menjelang hari perayaan Pondok Daun, mereka meminta Yesus untuk menunjukkan keilahiannya di tengah-tengah banyak orang yang akan hadir pada perayaan itu. Mengapa hal itu dikatakan oleh saudara-saudaranya? Karena pada dasarnya, saudara-saudara Yesus pun belum percaya kepada Yesus. Dan hal itu juga tersirat bahwa di dalam permintaan mereka, mereka ingin popularitas Yesus semakin meningkat. Dan dapat kita bayangkan, bagaimana meningkatnya popularitas Yesus, bagaimana terkenalnya Yesus ketika ia mau melakukan apa yang diminta oleh saudara-saudaranya. Tetapi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, apa jawaban Yesus bagi saudara-saudaranya? Yesus menjawab bahwa waktuku belum tiba.
Jawaban Yesus ini menunjukkan bahwa ia tidak mau tergesa-gesa dalam menunjukkan karyanya kepada semua orang. Karyanya yang dimaksud di sini adalah karya agungnya di atas kayu salib. Dan untuk mencapai karyanya itu, Yesus juga melalui proses yang tidak mudah. Ia juga telah menunjukkan karyanya. Ia mau menunjukkan bahwa ia adalah seorang Mesias sesuai dengan waktu yang telah ditentukan baginya dan sesuai dengan nubuatan-nubuatan yang telah ditetapkan bagi Yesus. Sehingga jemaat kekasih Tuhan, bagi kita semua, tidak ada alasan bagi kita untuk mau menuntut Yesus, menuntut Allah kita, untuk mau mewujudkan segala keinginan kita sesuai dengan waktu yang kita kehendaki sendiri. Kita harus menyadari bahwa kita ini hanyalah ciptaan, sehingga segala yang terjadi dalam kehidupan kita itu semua sesuai dengan kehendak dan waktu Allah. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, jikalau sampai hari ini masih ada harapan-harapan, permohonan-permohonan, dan doa-doa kita yang belum kita capai hingga pada saat ini, teruslah bersabar dalam penantian waktu yang Tuhan tetapkan bagi kita. Jikalau sesuatu itu kita nantikan dengan penuh kesabaran, maka hasilnya begitu berharga bagi kita, karena kita melalui proses yang tidak mudah dalam mencapai hal tersebut. Oleh karena itu, tetaplah sabar dalam penantian kita, tetaplah sabar dalam pengharapan kita, dan kita yakin dan percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
pasti yang terbaik. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita bersyukur untuk firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, di malam hari ini kami sungguh bersyukur kepadamu untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan malam hari ini. Hari ini firman-Mu mengingatkan kami bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami ada dalam kehendak Tuhan. Dan segala harapan, doa, dan permohonan kami akan Tuhan nyatakan bagi kami semua sesuai dengan waktu yang telah Tuhan tetapkan bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, berikan kami kesabaran dan kesetiaan dalam menanti berbagai harapan dan permohonan kami, agar kami senantiasa setia kepadamu dan senantiasa percaya bahwa segala sesuatu akan kami terima daripadamu dan segala sesuatu akan Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, di malam hari ini juga kami bersyukur kepadamu untuk segala kasih setiamu yang terus Engkau nyatakan bagi setiap jemaat-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa memeliharakan kehidupan kami semua dalam berbagai tugas dan aktivitas kami di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu dalam pekerjaan mereka sehari-hari, dan biarlah apa yang mereka kerjakan senantiasa dikerjakan dengan penuh tanggung jawab, dan semua itu boleh membawa berkat di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu, dan semuanya boleh kembali dipakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bagi setiap jemaat-Mu ya Tuhan dalam kehidupan rumah tangga mereka masing-masing, Tuhan berkati mereka, kiranya damai sejahtera senantiasa melingkupi kehidupan mereka bersama dengan keluarga mereka. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang kembali memulai proses pendidikan. Kami berdoa kiranya Tuhan terus menuntun dan memberi hikmat bagi mereka, agar mereka senantiasa bertekun dalam menuntut ilmu. Dan kelak apa yang menjadi harapan mereka boleh tercapai di masa yang akan datang sesuai dengan waktu yang telah Tuhan tetapkan bagi kehidupan mereka. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang saat ini berada dalam pergumulan sakit penyakit. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang akan menyatakan kuasa-Mu di tengah sakit penyakit yang mereka alami. Tuhan hadir di tengah pergumulan sakit penyakit mereka, memulihkan keadaan mereka, memberkati setiap usaha yang dilakukan untuk memperoleh kesembuhan, baik melalui tenaga medis, baik melalui makanan, minuman, serta obat-obatan, ataupun setiap perawatan yang mereka terima dari setiap keluarga mereka. Kiranya semua itu Tuhan boleh mendatangkan kesembuhan bagi mereka, dan kami senantiasa bersama-sama bersyukur kepadamu oleh karena kebaikan-Mu yang terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi setiap jemaat-Mu yang saat ini ada dalam duka cita. Kami juga mohon Tuhan hadir di tengah pergumulan duka cita yang mereka alami, menghibur dan menguatkan mereka. Bahkan kami berdoa ya Tuhan bagi rencana-rencana mereka untuk menguburkan orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan kiranya senantiasa campur tangan di dalamnya, agar semua itu boleh direncanakan dengan baik dengan penuh hikmat, dan di dalamnya nama Tuhan yang akan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami berdoa bagi setiap hamba-Mu yang Engkau pakai untuk melayani di jemaat-Mu di tempat ini. Berdoa bagi mereka, Tuhan kiranya senantiasa memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka, serta hikmat dalam mengangkat setiap tugas dan pelayanan di jemaat-Mu di tempat ini. Dan biarlah semua itu dikerjakan dengan baik, dan kami yakin dan percaya bahwa pelayanan ini kami lakukan hanya untuk memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami.
Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami berdoa bagi setiap pergumulan-pergumulan hidup jemaat-Mu di jemaat Karambe. Tuhan, kiranya senantiasa memberkati mereka, menguatkan mereka, kiranya mereka terus mengandalkan Tuhan di tengah-tengah berbagai kehidupan mereka. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami akan beristirahat. Tuhan, kiranya terus peliharakan kehidupan kami, sehingga esok pagi kami boleh menyambut hari yang baru dengan penuh sukacita, dan kami yakin dan percaya, dan terus mengingat kasih setia-Mu yang terus Engkau nyatakan bagi kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, inilah yang menjadi doa kami, ungkapan syukur kami, yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Shalom, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.